Setelah waktu itu kita membahas spesifikasi kamera dari Oppo Reno 3, sekarang gue membahas soal performa chipsetnya. Khususnya kalau kita pakai buat bermain game. Oke, sebagai permulaan kita bahas dulu spesifikasi dari chipset yang dipakai di Oppo Reno 3 ini. Oppo Reno 3 ditenagai oleh chipset Helio P90 dari MediaTek yang tentu saja sudah octa-core dengan susunan 2 core performa tinggi dan 6 core hemat daya, frekuensi maksimal 2,2 GHz, sedangkan GPU-nya memakai PowerVR GM9446. Hasil benchmark yang kita lakukan menggunakan Antutu dan Geekbench punya hasil angka yang sebenarnya tidak terlalu fantastis banget untuk sebuah smartphone kelas mid. Tapi sepengalaman gue untuk bermain game gitu ya cukup lah, terutama game-game casual. Nah, selengkapnya nanti akan kita bahas. Lagi pula, chipset MediaTek Helio P90 itu memang keunggulannya bukan spesifikasi yang raw atau yang ada di atas kertas, melainkan memang didesain untuk memberikan performa AI yang lebih baik dari kompetitor-kompetitornya. Jadi, Helio P90 itu sudah dilengkapi dengan yang namanya APU 2.0 untuk segala urusan terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sehingga menurut klaim ETHZ, performa AI di Helio P90 itu lebih baik dibandingkan Snapdragon 730. Dan bisa dibilang sih, Reno 3 ini punya chipset yang performa AI-nya setara untuk kelas flagship. Keunggulan ini baru terasa kalau kita pakai kameranya, yang dimana udah kita bahas di video sebelumnya. Tapi saat ini poin pembahasan kita bukan di situ. Sekarang kita akan coba performa raw-nya untuk bermain game. Pertama kita mulai dari PUBG. Pada mode klasik, style realistic, anti-aliasing enable, shadow enable, dan disable atau adjust, game dapat berjalan dengan baik dan tidak terasa frame drop baik pada map Erangel, Miramar, Sunhook, dan Vikendi. Oppo Reno 3 pun tidak terasa panas sama sekali, cuman agak anget aja gitu kalau dipakai bermain agak lama. Lalu selanjutnya adalah game Call of Duty Mobile. Settingan di high semua, depth of field, ragdoll, anti-aliasing, real-time shadow, on. Stylenya yang dipakai realistis. Game COD Mobile ini juga bisa berjalan dengan lancar loh, tanpa ada kendala. Lalu lanjut lagi di ML atau Mobile Legends. Dengan semua settingan seperti outline, scale vibration, HD mode, shadow, damage text, optimize FPS dalam status on, dan grafis ultra, permainan berjalan dengan lancar. Meskipun agak sedikit drop ketika kondisi lagi rame gitu ya, wajar sih. Dan kebanyakan juga seperti itu. Tapi masih playable kok. Selanjutnya adalah game yang menurut gue cukup berat untuk dimainkan di platform Android, yaitu Asphalt 9. Pada game Asphalt 9 Legends, gue main dengan settingan high, dan hasilnya playable dan mayoritas lancar, meskipun ada beberapa momen frame drop dan lag. Tapi untuk game seperti Asphalt menurut gue nggak ada masalah, suhu juga masih aman. Hampir semua game casual yang gue mainkan dan gue coba bisa dimainkan dengan baik dan lancar. Tapi bagaimana kalau kita bawa ke level yang lebih tinggi dan lebih berat? Gue akan coba pakai Reno 3 ini untuk bermain game emulator di Dolphin dan PSSPP. Untuk yang belum tahu, kedua software ini fungsinya itu untuk menjalankan game-game konsol, terutama konsol-konsol jadul ya kayak PSP, GameCube, dan sebenarnya masih ada lagi untuk yang jalanin game PS2, PS1, terus konsol-konsol jadul dan Nintendo. Tapi itu nantilah. Sekarang gue mau bahas dari GameCube dan PSSPP. Kalau penasaran caranya, nanti gue akan buatin video tersendirinya ya. Request aja di kolom komentar. Di sini gue menggunakan settingan default ya, karena ini adalah settingan yang mungkin banyak kalian pakai ketika pertama kali membuka softwarenya. Tapi rasio videonya agak gue ubah jadi lebih lebar, biar gue lebih puas aja gitu mainnya.
Di sini gue mencoba berbagai game, mulai dari Resident Evil 4, Harvest Moon, Prince of Persia, di GameCube. Semuanya cukup lancar meskipun ada beberapa glitch, ya maklum namanya juga emulator. Biasanya game emulator itu memang lebih demanding daripada aslinya, jadi agak berat kalau dimainkan game emulator di platform Android. Tapi kalau game kalian yang nggak terlalu demanding kayak Harvest Moon atau The Sims gitu misalkan, permainan berjalan dengan cukup nyaman dan experience-nya juga cukup baik. Sebagai disclaimer, kedua emulator ini sudah cukup stabil dan banyak dipakai oleh peminat-peminat game emulator di Android. Jadi ya menurut gue kedua software ini sebenarnya udah cukup umum dipakai dan ya kalau memang perangkatnya mumpuni pasti berjalan dengan lancar. Setelah tadi gue coba bermain berbagai macam game, gue dapat menarik kesimpulan kalau Reno 3 itu sudah sangat capable dan mampu untuk bermain game. Meskipun chipsetnya yaitu Helio P90 memang konsentrasinya itu bukan di performa gaming seperti yang gue bilang di awal. Helio P90 ini memang didesain untuk memiliki performa AI atau kecerdasan buatan yang lebih tinggi di kelasnya, bahkan mendekati chipset flagship. Untuk bermain game casual seperti PUBG, Mobile Legends, Call of Duty, dan lainnya sangat lancar dengan kualitas grafik terbaik dan yang terpenting, playable. Kalau kalian butuh gaya permainan yang lebih kompetitif, bisa kalian turunkan kualitas grafiknya untuk dapat experience bermain yang lebih lancar. Namun untuk kalian yang tidak mudah berpuas diri atau lebih suka dengan game-game jadul, Reno 3 juga sangat capable untuk menjalankan software emulator game-game yang biasanya cukup berat dan demanding. Tinggal bagaimana kalian menyesuaikan settingannya aja. Gue sendiri merasa sangat cocok dengan Oppo Reno 3 ini karena kemampuannya yang bisa bermain game dengan baik game Android ataupun emulator. Gue bukan tipe pemain game-game e-sport kekinian. Gue lebih ke arah game-game konsol termasuk game jadul dari GameCube atau PSP, PS1. Tapi gue seneng sama Reno 3 ini karena gue bisa menjalankan semua software itu di HP ini. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal performa gaming di Oppo Reno 3. Jangan lupa subscribe dan kunjungi juga situs nexttalent.grid.id untuk update berita teknologi dan tips-tips techno lifestyle. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video-video Next Trend berikutnya.